menurut majelis hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Nomor ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Habib Rizik divonis penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya divonis hukuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 27 Mei hari ini. Vonis ini terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat karena bersalah melanggar aturan karantina kesehatan. Karena Habib Rizik telah ditahan sejak 13 Desember 2020, maka kemungkinan yang bersangkutan akan mendekam di penjara hingga Agustus 2021 mendatang. Menurut Majelis Hakim, Habib Rizik dan 5 terdakwa lainnya bersalah terkait kerumunan massa melebihi batas maksimum saat acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa juga menuntut agar Habib Rizik dan kawan-kawan dicabut haknya sebagai anggota pengurus Ormas selama 3 tahun. Dalam amarnya, Majelis Hakim menjelaskan acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan bukanlah kejahatan. Namun demikian, acara ini disebutkan menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di tengah upaya pencegahan penyebaran virus atau penyakit COVID-19. Atas putusan ini, terdakwa dan juga jaksa penuntut umum meminta waktu selama sepekan untuk pikir-pikir. Selain itu, denda 20 juta untuk kasus kerumunan Mega Mendung. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan pidana denda sebesar 20 juta kepada Habib Rizik Syihab karena terbukti bersalah tidak mematuhi aturan karantina kesehatan dalam kasus kerumunan massa di Mega Mendung, Jawa Barat. Jadi gitu ya, intinya bahwa menurut majelis hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Ya, itu perbedaan sedikit dengan penuntut umum. Kemudian dakwaan kelima dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan. Ya. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Saudara punya hak ya, apakah menerima, pikir-pikir atau banding. Sebelumnya silakan konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan dulu konsultasi dengan penasihat hukum. Silakan. Baik, majelis diserahkan ke kami, tim penasihat hukum. Setelah kami berunding dengan para terdakwa, menyatakan menggunakan waktu dalam 1 minggu ini untuk membuat pertimbangan, apakah banding atau tidak. Demikian, makasih majelis. Baik, berarti saudara memilih pikir-pikir ya, hanya untuk berpikir dalam 1 minggu. Bagaimana sikapnya dari penuntut umum? Pikir-pikir, berarti sama ya. Jadi keduanya, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti, ya, masih bisa goyang kalau ada upaya hukum, intinya gitu ya. Baik, jadi tugas majelis hakim mengadili perkara ini sudah selesai.